Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Apa kabar? Kayak halukum brother and sis? Kita berjumpa lagi di my YouTube channel HMY Ngaji Santuy. Kita kembali masuk pada episode kedua ini, yaitu ngaji tafsir Jalalain yang menerangkan tentang surah-surah Al-Quran. Dan kita mulai saja untuk mempersingkat shoutingnya. Gitu, brother and sis. Yuk, sama-sama kita ngaji. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Brother and sis, kita mulai ayat selanjutnya. Kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita kembali ke meningkat ayat selanjutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Aizir rahmah wa hiya iradatul khair li ahli. Ar-Rahman Ar-Rahim, atau yang mempunyai Maha Pengasih, the mercy, kasih sayang. Wa hiya iradah, artinya adalah dia iradatul khair, ingin kebaikan-kebaikan li ahli, bagi mendapatkan rahmat. Malik Yaumiddin, ayat selanjutnya adalah Malik Yaumiddin, penguasa, raja Yaumiddin, yaitu hari agama atau Judgment Day, the king of the Judgment Day, yaitu Allah Rabbul Jalal. Jadi Allah di sini disebutkan ay al-jaza, atau hari pembalasan. Yaumul wa huwa yaumul qiyamah, dia adalah hari kiamat. Allah adalah Malik Yaumiddin, the king of the Judgment Day. Artinya hari pembalasan ini adalah Allah yang Maha Segala. Wa khassa bizikri, dan dikhususkan dengan zikir, dengan mengingatkan li'annahu, karena sesungguhnya la malakun zahira, tidak ada yang berkuasa pada saat itu secara jelas. Fihi li ahad, anybody now become the king, tidak ada satu pun jadi raja pada saat itu. Illa Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala. Bidalil, dengan dalil. Di dalam surat Al-Qur'an disebutkan, limanil mulkul yaum, untuk siapakah hari ini kekuasaan? Lillah, untuk Allah. Dalam surat Al-Ghafir ayat 16, ayat 16. Waman Qur'ani, ada sebagian yang mau baca, ada dalam kitab pembacaan Al-Quran itu ada beberapa mazhab. Antaranya adalah kitab Imam Al-Hafiz yang kita kenal, yang kita baca. Yang lain-lain banyak, cuman kita selalu membaca dengan yaitu qiraatul Hafiz. Apa? Di dalam kalimatnya Maliki, bukan Malik. Ada yang memanjangkan dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Ada juga membaca Maliki, yang artinya apa? Maknahu, artinya adalah Malikun, yang memiliki al-amr, perkara kulli, semuanya. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat itu. Au huwa mausufun bidzalika daiman, atau dia itu disifatkan dengan itu selalu, ka ghafiriz zambi, seperti kalimat ghafiriz zambi, pengampun az-zambi, yaitu dosa. Ghafir dalam surat yaitu Ghafir ayat 3. Fasahha wuku'ihi sifatun lima'rifah, maka adanya keberadaannya wuku'nya sifatun, yaitu sebagai sifat lima'rifatihi, untuk kalimat ma'rifatnya. Artinya adalah Malik ini adalah sifatnya yang menguasai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat selanjutnya adalah hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Artinya adalah only to you Allah, bi'abika beserta kita menjadi hambanya. Wa iyyaka nasta'in, dan only to Allah we ask, kita meminta. We need the help from Allah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Nakhtassu bil ibadah, atau kita mengkhususkannya dengan ibadah, penyembahan kita. Bukan kita menyembah kepada berhala, bukan kita menyembah kepada pohon, bukan menyembah kepada kuburan, bukan menyembah kepada harta. Karena banyak manusia sekarang menyembah kepada harta, mereka tidak sadar itu. Kaum Hede
hedonisme, hedoni, orang-orang yang menyukai harta, orang-orang yang menyembahkan dirinya untuk harta, ya artinya mereka hanya menyembah kepada harta. Ketika harta itu mereka simpan, dan akhirnya Allah ambil dengan cara apa? Dengan cara memberikannya penyakit, dan habislah harta itu karena penyakit. Ingat, brother and sis, guys, kita manusia jangan diilahkan dengan harta. Memang kita penting harta. Untuk apa? Untuk ibadah. Tapi bukan kita dijadikan budak oleh harta. Brother and sis, kita lanjutkan kalimat tersebut. Aina khusubil ibadah min tauhidin, daripada tauhidkan Allah. Kita hanya menyatakan satu, Allahu ahad. Dengan syahadat kita menyatakan kita Islam, kita Muslim. We are Muslim. With apa? Dengan apa? Dengan syahadat. Jadi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Testifying that there is no God but Allah, and that Muhammad is the last messenger of Allah. Jadi kita bersyahadat tidak Tuhan kecuali, itu sudah cukup mengislamkan kita. Kalau kita dengar kemarin memasalahkan orang yang sudah meninggal di tempat, dimasalahkan agamanya, cukup kita lihat dohirnya saja. Apakah dia bersyahadat? Apakah dia Muslim? Apakah dia baik? Enough. Kita hanya menyampaikan. We are messenger. Kita hanya menyampaikan the judgment, the justice from Allah. Hukuman atau penentuan adalah from Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan orang itu kafir, mengatakan orang itu munafik dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Tapi dari tanda-tandanya sudah ketahuan orang itu munafik atau itu orang kafir. Tapi kita tidak bisa meyakinkan orang itu kafir atau orang itu munafik. Only Allah Rabbul Jalal. Brother and sis, selanjutnya di dalam ayat yang selanjutnya adalah wa natlubul ma'unah, dan we ask the help from Allah. Kita membutuhkan pertolongan, kita meminta pertolongan dari Allah alal ibadati wa ghairihi, untuk beribadah kepada Allah aja kita minta Allah. Makanya ada di dalam doa kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, help me, tolong aku ya Allah, ala zikrika, to always selalu remember you, always be zikrika. Ini ala zikrika, Allahumma ini ala zikrika, ya Allah aku memohon tolonglah aku ya Allah, bizikrika, untuk selalu mengingatmu, always remember you ya Allah, wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadahku kepada engkau ya Allah. Itulah yang Allah yaitu berikan kita kesempatan untuk kita perbaiki dan ibadah. Maksud mengajarkan seperti itu di dalam doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Mengingatnya dan mensyukurinya, thanks to Allah, always thanks to Allah. Kemudian wa husni ibadati, dan memperbaiki ibadah kita. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang diajarkan kepada kita. Brother and sis, intinya adalah bahwasanya Allah adalah the only one, the only king in the judgment day. Hanya Allah lah yang menjadi raja di dalam yaitu hari pembalasan. Dan hanya kepada Allah kita become the servant, menjadi hambanya, menyembah kepada Allah. Pray to Allah only. Kita hanya meminta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita ternyata mungkin kaum hedonisme yang selalu meminta kepada yaitu harta. Harta bagi mereka is everything. But kita sebagai Muslim, harta is not everything. Harta adalah alat, media untuk kita menyembah Allah Rabbul Jalal. Brother and sis, kemudian ayat selanjutnya adalah, karena dalam tafsir Jalal ini penerjemahannya atau penafsirnya pendek-pendek, makanya ini adalah tafsir pemula bagi kita nih, brother yang ingin mengetahui isinya Al-Quran.
Ada ayat selanjutnya Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar yang lurus, ay arsyidna ilaihi, atau tunjukkan kita kepada wa yubaddil anhu, dan kita supaya bisa memberikan jalan Allah kepada kita untuk yaitu jalan siratal mustaqim. Brother and sis, itulah dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, memberikan dalam surat pembukaan itu adalah kalimat doa. Kalimat doa. Karena doa adalah silahul mu'min. Senjatanya kita adalah doa. Dalam musim Covid seperti ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Nuklir, beratom, senjata hebat tidak ada yang berlaku ketika Covid itu ada di tengah-tengah kita. Pandemi ini ada di tengah-tengah kita karena semuanya hanya kita tawakal, pasrah kepada Allah Rabbul Jalal, dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama, karena itu mungkin yang terbaik lah untuk kita menghadapi Covid-19 ini. Ya, kita manusia, kita mau nahnu nurid, Allah fa'alu lima yurid, kita mau, tapi Allah menghendaki apa yang Allah mau kerjakan. Itulah kita manusia lemah. Yuk brother and sis, mari kita sadar, boleh kita cari keduniaan, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa juga wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah, carilah engkau untuk akhirat kamu, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa untuk mencari juga keduniaan kamu. Ya kan? Artinya adalah kita disuruh ibadah kepada Allah, tapi jangan lupa keduniaan. Tapi ingat, keduniaan itu hanyalah sebagai yaitu tool, alat untuk kita menyembah Allah Rabbul Jalal. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, kepada sama kamu sebagaimana Allah berbuat baik pada engkau. Orang yang dilimpahkan rezekinya, Allah yang dilimpahkan hartanya, berbuat baik kepada masing-masing. Kita lihat di YouTube sekarang banyak. Ada yang namanya uang kaget, ada yang namanya bedah rumah, ada yang namanya coba kita lihat teman-teman YouTuber Atta Halilintar memberikan sedekah, memberikan kepada orang fakir miskin. Jangan seperti kemarin memberikan tapi untuk prank, sampai ada kalimat yang menyebabkan orang tersinggung. Kita berikan justru untuk niat prank, untuk niat menipu. Subhanallah, ini sangat keterlaluan. Jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk di dalam kita menjalankan ibadah ini. Brother and sis, sampai di sini dulu. Tapi ada kalimat terakhir dalam surat Al-Fatihah ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita diminta tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus, bil hidayah, yaitu jalan yang penuh dengan hidayah. Wa yubaddilu minnal ladzina bisillatihi, wa yubaddilu minnal ladzina bisillatihi, yang mana kita diberikan jalannya untuk menyampai kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran kenapa disebut orang Yahudi? Karena memang manusia itu ada berbagai macam bentuknya, Yahudi, Nasara, Muslim dan sebagainya, dan itu realita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, yaitu wal maghdubi alaihim, itu al-yahud, wala, dan bukan, wa ghairi ad-dallin, dan bukan orang-orang yang sesat, wa hum nasara. Kalau dalam Al-Quran ini tafsir ini an-nasara, orang-orang yang sesat. Wa nuktatun al-badal ifadatun anna al-muhtadina laysu yahudan wala nasara. Dan wa nuktatul badal ifadatu anna al-muhtadin, sesungguhnya orang-orang yang diberikan petunjuk laysu yahud, dan bukan orang Yahudi wala nasara, dan bukan Nasara. Ini perdebatan yang sangat
sensitif kalau kita bahas di YouTube, tapi inilah Al-Quran akan mengatakan Yahudi dan Nasara adalah maghdub dan juga ad-dal. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui semuanya. Wa ilaihi marji' dan kepadanya kita kembali. Wal ma'ab dan kita ditempatkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad dan salat kepada sayyidina Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya wassalam tasliman, yaitu salam kedamaian kasiran yang banyak, daiman selalu abadan dan selama-lamanya, forever kedamaiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah kita meminta menjadikan wakil kita, yaitu menjadikan Allah sebagai hanya Allah penolongnya. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baiknya yaitu wakil kita, yaitu yang menjaga kita. Wala haula dan tidak ada kekuatan, wala quwata dan tidak ada upaya illa billahil aliyyil azim, hanya dari Allah. Demikian episode singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Guys, brother and sis, kita sama-sama ngaji tafsir Jalalain. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.